Razia parkir liar menjaring sejumlah jukir liar yang mengenakan seragam di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para jukir ini tidak berkutik saat diminta surat tugas sebagai legalitas mereka mengelola parkiran. Dua jukir liar berseragam ini tak berkutik saat petugas Sudin Perhubungan mendatanginya di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Keduanya kian panik saat petugas menanyakan surat legalitas juru parkir di bawah asuhan UPT Parkir. Karena tidak memiliki surat, keduanya pun digelandang dan dipaksa melepaskan seragam. Razia pun berlanjut dan menjaring jukir liar lainnya yang tengah menjaga lahan parkir. Bahkan, beberapa di antaranya membantah menjadi jukir liar hingga menolak digelandang. Razia ini digelar buntut laporan warga yang resah dengan keberadaan jukir liar karena mematok tarif tinggi. Dia yang jukir-jukir ini tidak mempunyai kartu identitas atau yang dikelola oleh dari UP Parkir sendiri. Jadi kita amankan, kita data. Selain mengamankan jukir liar, petugas juga melakukan operasi cabut pentil terhadap 60 kendaraan roda 2 yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat tak berkonsentrasi saat berkendara, seorang wanita terjatuh dari jalan layang setinggi 15 meter di Grogol, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras akibat terluka di kaki dan pinggang. Korban masih hidup. Warga digegerkan saat melihat tubuh seorang wanita pemotor yang tergeletak akibat terjatuh dari jalan layang Grogol, Jakarta Barat. Sebelumnya warga sempat mendengar suara benda terjatuh dari atas dan saat diperiksa ternyata korban sudah tergeletak di jalan. Sontak sejumlah pengendara serta petugas kepolisian berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan korban, Leoni Chandra Anindita hendak berangkat kerja. Tiba-tiba ia hilang kendali saat melewati jalan yang melengkung dari arah Jalan Daan Mogot menuju Tomang hingga menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke bawah. Sepi, untungnya masih sepi soalnya kayaknya ada kereta lewat. Jadi pas begitu jatuh nggak ada mobil yang lewat. Akibat kejadian ini korban menderita luka di kaki dan pinggang dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat lapuk lantai kamar mandi yang dibangun di atas tangki septik ambruk di Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya seorang ibu berbobot 150 kg dan anaknya terjerembab hingga menderita luka-luka. Korban yang juga memiliki obesitas itu pun harus dirawat ke rumah sakit. Petugas mengevakuasi wanita lansia obesitas berbobot 150 kg yang terjerembab ke tangki septik di Jalan Haji Usman, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Bahkan petugas terpaksa menggunakan katrol dan alat khusus akibat kesulitan mengangkat korban. Evakuasi berjalan selama 1 jam dan korban bisa dievakuasi dengan selamat. Kejadian berawal saat lansia dan anaknya ke kamar mandi untuk buang air besar. Namun akibat lantai kamar mandi yang dibangun di atas tangki septik lapuk, kedua korban pun terjerembab ke dalam tangki septik. Karena warga kesulitan mengevakuasi, maka keluarga meminta bantuan tim rescue pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, lansia obesitas tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 manusia silver nekat memanjat KRL yang sedang berhenti di atas underpass Jalan Baru, Bekasi Timur. Aksi itu sangat membahayakan dan terekam kamera amatir warga hingga viral. Aksi nekat 3 manusia silver terekam amatir warga saat melakukan aksi berbahaya dengan berusaha menaiki salah satu gerbong kereta komuter lain Bekasi. Saat kereta berhenti di atas underpass Jalan Baru, Bekasi Timur. Ketiga manusia silver nekat berupaya memanjat gerbong KRL, namun belum diketahui motif mereka melakukan aksi tersebut. Aksi ini pun viral dan sangat membahayakan karena ketiganya bisa terjatuh dari underpass hingga menyebabkan ketiganya terluka.
Pemirsa, seorang nenek terjepit di kabin kendaraannya usai menabrak mobil pickup yang tengah parkir di Bandar Lampung. Diduga rem mobil korban rusak saat melintas jalan menurun hingga tidak bisa dikendalikan. Warga mengevakuasi nenek Feni, 70 tahun yang terjebak di kabin kendaraannya usai menghantam pickup yang terparkir di Jalan Walter Monginsidi, Pengajaran Bandar Lampung. Sebelumnya, kendaraan korban melaju di Jalan Rasuna Said menuju kantor Pemprov Lampung melalui jalan menurun. Diduga akibat rem blong, kendaraan pun tidak terkendali hingga melompat dan menabrak pickup. Akibat peristiwa ini, sang nenek terjepit kakinya sementara mobilnya ringsek terguling ke kanan hingga bagian kaca bumper serta bagian lainnya ringsek. Parkirnya jauh dari jalan. Di sini nih posisinya. 7 meter kok dari jalanan. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang balita terkunci di dalam mobil dengan mesin menyala di Pasar Rakyat Sidomulyo, Lamongan, Jawa Timur. Beruntung petugas segera mengevakuasinya dalam keadaan selamat. Proses evakuasi balita terkunci di dalam mobil berlangsung dramatis. Kedua orang tua sang bayi menangis saat mengetahui dirinya terkunci di dalam mobil yang tengah menyala. Peristiwa tersebut terjadi di Pasar Sidomulyo, Lamongan, Jawa Timur. Sang anak yang tertidur di dalam mobil ditinggal sendiri oleh sang ibu yang berbelanja ke pasar. Sementara sang ayah keluar dari mobil untuk merokok. Namun saat akan kembali, mobil didapati sudah dalam keadaan terkunci secara otomatis dari dalam. Usai berkali-kali gagal membuka paksa pintu mobil, sang ayah pun akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil menyelamatkan korban setelah berhasil membuka pintu mobil dengan cara mencongkel lewat kaca mobil. Atas peristiwa ini, petugas mengimbau agar orang tua tidak lalai dan selalu mengawasi anak-anak mereka agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Dihantam ombak, sebuah speedboat terbalik di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar. Akibatnya 2 WNA asal China tewas dan 1 ABK masih dalam pencarian. Tim SAR terus berupaya mencari seorang ABK usai speedboat Dolphin 2 yang berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Sanur terbalik dan tenggelam di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar, Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi kapal ke pinggir pantai. Diketahui speedboat tersebut membawa 73 penumpang WNA, 2 penumpang WNI, serta 5 ABK. Diduga kapal terbalik dihantam gelombang setinggi 4 meter. Akibat peristiwa ini, 2 WNA asal Cina meninggal dunia dan 1 ABK masih belum ditemukan. Korban meninggal dunia dan penumpang selamat telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bali Mandara. Sementara akibat gelombang tinggi, pencarian 1 ABK akan dilanjutkan Rabu pagi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah donasi saat demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 diangkut paksa Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Cekcok terjadi antara PLT Sekda bersama anggota Satpol PP dengan masa aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan atau PBB P2 di Pati. Adu mulut terjadi lantaran donasi yang digalang pendemo malah diangkut paksa. Sebelumnya Satpol PP meminta penggalangan donasi pindah dari lokasi dengan alasan lokasi menjadi salah satu rute acara peringatan HUT Jadi Pati ke-702.
Seorang pendemo melakukan perlawanan dengan menurunkan beberapa dus air mineral dari truk Satpol PP. Namun aksi itu terhenti setelah truk langsung melaju kencang hingga akhirnya ia melompat. Aksi ini memicu amarah peserta aksi hingga warga mengepung markas Satpol PP Pati mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Dan guna mencegah kericuhan melebar, donasi yang disita pun dikembalikan. Pemirsa, seorang penjaga kotak amal meminta paksa sedekah ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Setiap pengunjung yang akan memasuki kompleks dipaksa berhenti dan memasukkan uang ke kotak amal. Inilah video viral saat penjaga kotak amal meminta paksa uang kepada pengunjung makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai itu nampaknya. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Lah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Para penjaga kotak amal ini meminta pungutan liar dengan dalih sedekah atau perawatan area makam. Kasus pungli di kawasan makam Sunan Gunung Jati ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat resah pengunjung. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas kepolisian setempat. Warga berharap polisi dan pemerintah setempat menindak tegas pelaku pungli di area makam Sunan Gunung Jati. Kini petugas TNI Polri bersama Satpol PP berjaga di lokasi untuk memastikan peristiwa pungli tidak kembali terulang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, Job Fair 2025 kembali digelar pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat di salah satu pusat perbelanjaan. Total ada 30 perusahaan nasional yang ikut serta dalam event tersebut. Sejak pagi tadi ratusan orang antusias mengikuti gelaran Job Fair yang digelar di Mall LG Mall BTM Bogor. Banyak 30 perusahaan nasional membuka berbagai lowongan kerja dan terbuka bagi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan serta jurusan. Peserta bisa datang langsung ke lokasi tanpa dipungut bayaran. Job Fair digelar selama 2 hari, yaitu hari ini dan esok. Diharapkan gelaran Job Fair ini bisa menjadi jembatan antara perusahaan dan pencari pekerjaan. Selain itu juga untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar kos dengan luka lebam di bahu sebelah kanan dan di jari telunjuknya di Sukabumi, Jawa Barat. Warga kampung Kebon Manggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan berinisial SL di dalam kamar kosnya. Saat ditemukan, perempuan berusia 41 tahun itu dalam posisi terlentang di atas kasur dengan kondisi terluka di jari dan lebam di bahu sebelah kanan. Hasil dari dokter sendiri belum bisa memberikan keterangan apakah itu adanya lecet, ya keterangan secara resmi lah ya dari rumah sakit itu apakah memang dasarnya dari suatu kekerasan atau karena badannya besar ya si ibu ini. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Gerombolan pengamen mengeroyok seorang pemuda di Bogor, Jawa Barat karena tidak terima hanya diberi sebatang rokok. Korban dianiaya saat pelaku memalak korban yang sedang bermain skateboard. Namanya? Idem Rama. Tahu lu rumahnya? Ya kabur ke rumah pacarnya Om. Di mana? Di Kemang. Lo tahu ya? Tahu ya. Tapi saya nggak tahu Kemangnya di mana Om. Dua pengamen harus berurusan dengan pihak berwajib karena mengeroyok seorang pemuda di kawasan Tugu Kujang. Peristiwa ini dipicu dari salah satu pelaku yang memalak korban yang sedang bermain skateboard. Korban lalu memberikan sebatang rokok dan membuat pelaku tersinggung hingga keduanya terlibat perkelahian. Pelaku lalu memanggil rekannya sesama pengamen dan mengeroyok serta menusuk korban. Kedua pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara warga meminta agar polisi menindak tegas kriminalitas oleh pengamen di Kota Bogor. Premanisme pengamen menimbulkan keresahan masyarakat, salah satunya di dalam angkutan kota.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri 1 karung rokok di sebuah toko kelontong pada siang bolong di Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku beraksi seorang diri dan terekam CCTV hingga viral. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup. Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, tega seorang ayah memaksa anaknya yang berusia 5 tahun untuk meminum air dari WC di Demak, Jawa Tengah. Tak hanya itu, tersangka juga sempat menganiaya korban yang diduga buntut dari kekesalan pada sang istri. Ini, yaudah diangkat. Pentingnya gawean tak. Video penganiayaan dilakukan seorang ayah, Erik Nur Cahyono, terhadap anaknya terjadi di Desa Gemulak, Sayung, Demak. Tersangka yang mengajak anaknya keluar rumah sempat menginap di beberapa lokasi, termasuk kos-kosan di Semarang hingga ke Jepara. Disinilah kekerasan terjadi, di mana tersangka menyuruh anaknya meminum air dari WC musola dan sempat memukul wajah sang anak lalu merekamnya. Video lalu dikirimkan ke istrinya melalui aplikasi pesan disertai ancaman. Aksi ini diduga dilakukan karena pelaku kesal tidak mendapat respon dari istrinya. Sang istri pun lalu melaporkan kejadian ini ke polisi hingga tersangka diamankan di sebuah masjid kawasan Jepara. Tersangka digelandang ke Polres Demak dan dijerat Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 72 juta rupiah. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak-anak. Dari Demak, Jawa Tengah, Galih Agus Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu di Semarang, Yogyakarta, dan Solo menyebar uang dengan berbelanja di toko. Ratusan lembar uang 100.000 diamankan dan 6 pelaku ditangkap oleh polisi. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Tim Satgas Pangan Polri melakukan rekonstruksi beras premium oplosan di gudang PT Padi Indonesia Maju, anak perusahaan Wilmar Group di Serang, Banten. Polisi juga menyita 58,9 ton beras premium oplosan dan sejumlah alat mesin produksi. Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat. Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium sebagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan Sip yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium.
Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan. Perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Besok, RK, Lisa dan anak Lisa akan menjalani tes DNA untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Babak baru drama perseteruan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dimulai besok 7 Agustus 2025. Bareskrim Polri akan melakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan juga CA, anak perempuan Lisa Mariana. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut tes DNA merupakan inisiatif kliennya untuk melawan tuduhan Lisa Mariana yang menyebut RK ayah biologis anak perempuannya. Sementara pihak Lisa Mariana mengaku siap lahir batin menjalani tes DNA dan tidak akan mundur sedikit pun. 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Pelaporan itu merespon pernyataan Lisa Mariana yang mengaku selingkuhan RK, bahkan memiliki anak perempuan dari RK. Bareskrim Polri telah memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli lalu. Sebelumnya, Lisa Mariana terlebih dulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah. Sementara itu di tengah perseteruan RK dan Lisa Mariana, muncul seorang pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Jadi siapa ayah biologis anak Lisa Mariana? Kita nantikan babak baru tes DNA RK Lisa besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyebut sejumlah game online termasuk Roblox berbahaya bagi anak-anak karena dinilai mengandung konten kekerasan. Pemerintah juga mengancam akan memblokir game Roblox jika terbukti banyak unsur kekerasan. Anda para orang tua setuju atau tidak? Game online Roblox lagi ramai jadi sorotan. Gara-garanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tiba-tiba menyebut game Roblox berbahaya bagi anak-anak karena mengandung banyak unsur kekerasan. Menurut Abdul Muti, anak-anak terutama usia dini belum memiliki tingkat intelektualitas untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Akibatnya, anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Bagian dari game itu juga kadang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Meski banyak orang tua setuju Roblox berbahaya, tapi ada pula sebagian orang tua yang justru melihat sisi positif permainan Roblox. Dalam sebuah acara talkshow di RCTI, artis Ashanti mengaku anak-anaknya tidak main game online, termasuk Roblox. Lain dengan komedian Sule yang mengaku santai, anaknya hobi main Roblox meski harus mendapat tagihan kartu kredit 50 juta rupiah gara-gara main Roblox. Nah, mereka juga nggak main yang kayak Roblox gitu, mereka juga nggak main. Oh jangan main, saya aja kecolongan 50 juta tuh. Ada pro dan kontra. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta ada pengawasan dari pemerintah, sekolah, dan orang tua terhadap permainan game online oleh anak-anak. Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi. Selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak. Orang tua harus pilih-pilih game online yang tepat untuk anak-anaknya. Sisi positifnya, beberapa game online melatih fokus, kemampuan komunikasi, hingga menumbuhkan daya pikir strategi. Tapi sisi negatifnya, game online bisa membuat kecanduan hingga memicu masalah kesehatan fisik. Game online yang mengandung unsur kekerasan juga membahayakan mental dan perilaku anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa 2 kendaraan lapis baja milik TNI terparkir di gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta. Diduga penjagaan TNI di Kejagung dilakukan karena sejumlah kasus yang kini diungkap oleh tim penyidik.
Dua kendaraan Panser TNI jenis Anoa berlapis baja ini terparkir di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selain kendaraan lapis baja, sejumlah anggota TNI juga melakukan penjagaan ketat di Kejagung. Penjagaan TNI di Kejagung diduga dilakukan karena sejumlah kasus yang tengah diselidiki oleh tim penyidik. Namun Kapuspen Kejagung menepis hal tersebut dan menyebut bahwa penjagaan TNI di Kejagung merupakan kegiatan rutin. Viral, seorang warga dilarang melintas di jalan perumahan usai diberlakukan one gate system di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Warga kampung yang tinggal di belakang perumahan pun diminta untuk membeli kartu akses. Ini saya rumahnya di belakang situ nih Pak Dedi nih. Ini ditutup Pak Dedi jalanannya Pak Dedi. Nih, saya pakai kartu akses nih Pak Dedi nih. Ya ditutup nih Pak Dedi. Saya nggak bisa lewat Pak Dedi. Keluhan seorang warga ini viral usai tak bisa melintas di jalan umum di Komplek Perumahan Pondok Gede, Housing Bekasi, Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi. Peristiwa ini dipicu penerapan one gate system yang berdampak pada warga kampung di belakang perumahan hingga tidak bisa melintas. Warga diminta untuk membeli kartu akses agar bisa melintas. Sementara pihak RW mengaku jika penerapan one gate system demi keamanan warganya selain mencegah lalu lalang orang tak dikenal, langkah ini juga untuk mengantisipasi potensi kejahatan. Pasca viral, pihak RW pun mengizinkan warga di belakang komplek bisa melintas dengan menggunakan kartu yang dimiliki petugas keamanan. Kebijakan penerapan one gate system di Pondok Gede Housing Bekasi diketahui mulai berlaku sejak 1 Agustus lalu. Minimnya sosialisasi diduga menjadi penyebab warga perkampungan mengamuk lantaran tak bisa melintas akibat tak memiliki kartu akses. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah viral bidan desa seberangi sungai demi menolong pasien, kini seorang penghulu lagi-lagi juga harus bertaruh nyawa melawan arus sungai demi menikahkan sepasang pengantin di wilayah terpencil di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Seorang penghulu dari KUA Kecamatan 2 Kota Pasaman, Sumatera Barat bertaruh nyawa demi menjalankan tugas. Setelah menuruni tebing, penghulu bernama Ahad ini harus melawan derasnya arus sungai Batang Pasaman demi menikahkan sepasang pengantin di Jorong Batang Kundur, sebuah wilayah terpencil dan terisolir. Tak hanya melawan arus deras sungai, Ahad juga harus memastikan dokumen calon pengantin tidak basah dan rusak dengan cara dibungkus plastik. Melewati sungai Batang Pasaman menjadi satu-satunya akses jalan menuju rumah sang mempelai yang tengah menantinya. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Sebelumnya juga viral seorang bidan dari Puskesmas Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman harus berenang menyeberangi sungai Batang Pasaman demi menolong pasien yang tinggal di daerah terpencil Jorong Sinuangon, Nagari Cibadak Barat. Sambil melawan arus, bidan desa bernama Dona ini harus memegang kuat tas berisi peralatan medis di punggungnya. Setelah melewati sungai deras lebar 18 meter, bidan Dona harus menempuh perjalanan 27 km menggunakan ojek menuju rumah pasien. Viral perjuangan penghulu dan bidan memantik desakan agar Pemkab Pasaman segera membangun jembatan yang layak agar warga tak perlu menyeberang sungai bertaruh nyawa demi menjalankan tugas mulia. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Beredar luas di media sosial ada 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat menerima bantuan subsidi upah atau BSU. Temuan ini membuat geger karena BSU seharusnya diberikan ke pekerja berpenghasilan rendah. 35 anggota DPRD terima BSU membuat geger warga Purwakarta, Jawa Barat. Temuan 35 anggota DPRD penerima BSU itu terungkap jelang pencairan BSU tahap pertama 3 Agustus lalu. Atas temuan itu warga pun mengaku kecewa. Pasalnya BSU sebesar Rp600.000 seharusnya diberikan ke pekerja berpenghasilan rendah. Namun justru anggota DPRD yang ada di daftar. Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono membantah telah mengusulkan 35 anggota DPRD sebagai penerima BSU. Namun lantaran ke-35 nama itu terdata sebagai penerima upah di bawah UMR di database BPJS Ketenagakerjaan per April 2025.
Atas temuan ini, data BPJS Ketenagakerjaan akan segera diupdate. Pemirsa, diduga sudah janjian melalui media sosial, dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat aksi tawuran tersebut, sejumlah pengendara memilih untuk menghentikan laju kendaraannya. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibatnya arus lalu lintas terhenti karena bentrokan menutup satu ruas jalan. Selain itu, sejumlah pengendara mengaku ketakutan dan khawatir jadi korban salah sasaran. Menurut warga, kedua kelompok diduga sudah janjian untuk tawuran. Namun belum diketahui asal sekolah dari kedua kelompok para pelajar yang terlibat tawuran ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait aksi tawuran pelajar dengan senjata tajam ini dengan meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.